Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Tiarasanti dari kelompok 3 kelas 5C. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah evaluasi proyek yang berjudul Studi Kelayakan Dermaga Penyeberangan di Kecamatan Sejangkung, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu studi kelayakan. Studi kelayakan adalah sebuah penilaian yang dilakukan secara menyeluruh terhadap layak atau tidaknya suatu proyek dilakukan. Studi kelayakan ini dapat berfungsi untuk meminimalkan terjadinya ketidakberhasilan suatu proyek dan dapat menghindari adanya jumlah penanaman modal yang besar terhadap proyek yang tidak menguntungkan. Kemudian, pengertian dari dermaga adalah suatu bangunan yang terletak di pelabuhan, dan fungsinya itu sebagai tempat merapat dan menambahkan segala aktivitas kapal. Kecamatan Sejangkung terletak di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dan terdiri dari 12 desa. Latar belakang kelompok kami melakukan studi kelayakan ini karena wilayah Kecamatan Sejangkung yang dipisahkan oleh Sungai Sambas, sehingga tidak ada akses jembatan yang menghubungkan antara wilayah utara dan selatan, begitupun sebaliknya. Kondisi infrastruktur transportasi darat juga kurang memadai dan jaraknya yang jauh sehingga transportasi air atau sungai itu menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Maka dermaga penyeberangan ini penting adanya bagi masyarakat karena dapat mempermudah akses perjalanan masyarakat dan juga distribusi barang. Menurut kelompok kami, studi kelayakan dermaga penyeberangan di Kecamatan Sejangkung ini penting untuk dilakukan karena kondisi tingkat pertumbuhan arus pergerakan barang dan jasa di wilayah tersebut itu sangat tinggi. Sehingga studi kelayakan ini dapat bermanfaat untuk mengetahui apakah dermaga penyeberangan tersebut yang dikembangkan akan memberikan dampak yang positif atau tidak bagi masyarakat, ataupun dapat menguntungkan atau tidak bagi para investor. Perhitungan studi kelayakan ini dilakukan dengan 4 metode. Yang pertama adalah metode Net Present Value atau NPV. NPV ini memiliki fungsi untuk memperkirakan laba yang akan didapatkan dari suatu proyek yang akan dilaksanakan untuk investasi penanaman modal nantinya. Sehingga NPV ini dapat dikatakan sebagai alat ukur peluang investasi yang dapat mengetahui apakah suatu proyek tersebut layak atau tidak untuk dilakukan. Apabila nilai NPV lebih dari 0 atau bernilai positif, maka menandakan suatu proyek tersebut layak untuk dilakukan secara finansial. Metode yang kedua adalah benefit cost ratio atau BCR. BCR ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk menghitung perbandingan antara jumlah nilai sekarang dari pendapatan atau benefit dan seluruh biaya pengorbanan atau cost proyek selama ekonomis proyek tersebut. Kriteria penentuan suatu proyek layak dilakukan atau tidak dapat dilihat dari nilai BCR-nya. Apabila nilai BCR lebih dari 1, maka artinya investasi tersebut layak untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah Internal Rate of Return atau IRR. IRR ini dapat digunakan sebagai indikator untuk menunjukkan tingkat efisiensi dari suatu investasi. Ketika nilai IRR semakin tinggi, maka tingkat investasi yang ditanam juga akan semakin tinggi. Metode yang terakhir adalah Payback Period atau PP. PP ini dapat didefinisikan sebagai jangka waktu yang diperlukan oleh proyek untuk menutup kembali atau membayar pengeluaran investasi pada saat selama pembangunan dengan dibayarnya itu dengan menggunakan arus kas. Kriteria seleksi nilai PP ini adalah apabila nilai PP lebih kecil dibandingkan dengan target pembalian investasi, maka proyek dapat dikatakan layak secara finansial, begitupun sebaliknya. Berikut ini adalah tabel rekapitulasi perkiraan biaya pembangunan dermaga penyeberangan dengan jumlah Rp4.402.749.489. Kemudian ini adalah tabel perkiraan biaya operasional dengan total biaya per tahunnya adalah Rp162 juta. Kemudian tabel ini merupakan tabel perhitungan cash flow proyek dermaga penyeberangan. Berikut adalah tabel perhitungan NPV. Tabel ini dapat dilihat pada tabel ini hasil perhitungan NPV dengan interest rate
12% diperoleh nilai NPV yang negatif. Artinya, rencana pembangunan dermaga penyeberangan Kecamatan Sediangkring ini tidak layak secara finansial karena memiliki nilai NPV yang kurang dari 0. Kemudian, ini adalah tabel perhitungan BCR. Hasil perhitungan BCR ini menunjukkan bahwa selama 20 tahun diperoleh benefit sebesar Rp10.534.540 dan kos sebesar Rp4.402.749.489 sehingga B dibagi C sebesar 0,002 hingga 92718. Hasil B per C ini kurang dari 1, yang artinya proyek pembangunan dermaga penyeberangan Kecamatan Sediangkring ini tidak layak dilakukan secara finansial. Selanjutnya, ini adalah hasil perhitungan internal rate of return terhadap dermaga penyeberangan Kecamatan Sediangkring. IRR ini menghasilkan angka sebesar minus 11%, yang artinya proyek dekatan tidak layak karena nilai IRR ini bernilai negatif dan kurang dari arus pengembalian yang diinginkan. Kemudian ini adalah tabel perhitungan payback period. Hasilnya ini menunjukkan bahwa rencana jangka waktu pengembalian selama 20 tahun tidak dapat terpenuhi karena nilainya itu masih minus sampai tahun 2035, yang artinya memerlukan waktu yang lebih lama lagi untuk menghasilkan payback period, sehingga pembangunan dermaga ini dapat dikatakan belum layak secara finansial. Kesimpulan dari studi kelayakan ini adalah setelah melakukan perhitungan dari 4 metode yang telah dilakukan, seluruh metode ini memberikan hasil yang menunjukkan bahwa proyek dermaga penyeberangan di Kecamatan Sediangkring ini belum layak secara finansial. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah karena tujuan dari dilakukannya proyek tersebut tidak didasarkan pada tujuan mencari laba. Sehingga dengan adanya dermaga penyeberangan ini diharapkan dapat membantu masyarakat agar tidak kesulitan dalam berpergian ke suatu daerah, serta dapat meningkatkan perekonomian daerah Sediangkring dan juga sekitarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.